Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wassalatu wassalamu ala khairil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi ajma'in as-sadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'd. Sahabat soleh-soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tibalah saatnya kita pada bulan Zulhijjah, di mana pada bulan ini merupakan bulan yang begitu mulia. Di sini saya akan share tentang tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala akan membawa keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Di mana kita dapat mengambil pelajaran dari bulan Zulhijjah, yaitu ketundukan adalah hal yang dituntut dari seorang hamba. Di mana berkaitan dengan bulan yang mulia ini, dalamnya maka kita dapat mengambil pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu yang pertama, pada saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istri dan anak tercintanya, yang ketika itu Ismail masih bayi, ditinggalkan di sebuah lembah di padang yang tandus yang tidak berpenghuni, tidak ada air, tidak ada tumbuhan. Namun Nabi Ibrahim tetap tunduk dan patuh untuk melaksanakan dengan penuh ketaatan seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau di Baitullah, ya Allah, yang dirahmati, yang Engkau hormati, yang dihormati dan Engkau rahmati. Untuk itu ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati dari sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Terdapat dalam Quran surah Ibrahim ayat 37. Sahabat silah, mengapa suaminya meninggalkan dia dan Ismail anaknya yang masih kecil di sebuah padang pasir yang tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya? Jadi di sini sepertinya ini Siti Hajar protes. Siti Hajar mengejar suaminya tercinta dan berteriak, "Mengapa engkau meninggalkan kami di sini? Bagaimana kami bisa bertahan untuk hidup, duhai suamiku?" Namun Ibrahim alaihissalam terus melangkah, terus berjalan meninggalkan anak dan istrinya tanpa menoleh sedikit pun, tanpa memperhatikan air mata yang sudah meleleh di pipinya. Jadi dia tidak menoleh agar supaya Siti Hajar tidak melihat kesedihan di raut wajahnya. Remuk redam perasaan terjepit antara pengabdian dan pembiaran terhadap istri dan anak tercinta, ya. Namun Siti Hajar masih terus mengejar sambil terus menggendong Ismail. Kali ini Siti Hajar agak sedikit berteriak dan menjerit, dan ceritanya itu menghembus langit, saudara Villa. "Wahai suamiku, ayahanda Ismail, apakah ini perintah Tuhanmu?" Kali ini Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah, berhenti melangkah, dan dunia seolah-olah berhenti berputar. Malaikat yang menyaksikan peristiwa itu pun turut terdiam menanti jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam. Butiran pasir seolah-olah terpaku dan kaku. Angin seolah berhenti menghembus. Pertanyaan, atau lebih tepatnya gugatan seorang istri terhadap suaminya, yang membuat semuanya terkesiap pada saat itu. Ibrahim alaihissalam seketika juga membalik tegas dan berkata, "Iya, ini perintah Tuhanku." Dan Siti Hajar berhenti mengejar, spontan berhenti mengejar, dan dia terdiam. Siti Hajar terdiam, lantas meluncurlah kata-kata dari bibirnya yang mengagetkan semua malaikat serta menggusarkan butir-butir pasir dan angin pada saat itu. "Jikalau ini perintah Tuhanmu, pergilah wahai suamiku. Tinggalkan kami di sini. Jangan khawatir, innallaha ma'ana. Allah akan menjaga kami, Allah bersama kami." Lalu Ibrahim pun beranjak pergi, saudara Villa. Dilema itu punah sudah. Sebuah pengabdian atas nama perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan pembiaran.
kepada istri dan anaknya. Itulah makna ikhlas, saudara fillah. Ikhlas adalah wujud sebuah keyakinan mutlak pada Sang Yang Maha Mutlak. Ikhlas adalah kepasrahan, bukan mengalah, apalagi menyerah untuk kalah. Ikhlas itu adalah ketika engkau sanggup untuk berlari, mampu untuk melawan, dan kuat untuk mengejar, namun engkau memilih untuk patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas adalah sebuah kekuatan untuk menundukkan diri kita sendiri dan menundukkan apa segala yang kita cintai. Ikhlas adalah memilih jalannya Allah, bukan karena terpojok tidak punya jalan lain, ya. Ikhlas bukan lari dari kenyataan, saudara fillah. Ikhlas bukan karena terpaksa. Ikhlas bukan merasionalisasi tindakan, bukan mengkalkulasi hasil akhir. Ikhlas tidak terhitung, tidak pernah pula untuk menepuk dada siapa saya sudah ikhlas. Tidak seperti itu. Ikhlas itu spontan. Ikhlas itu murni tanpa embel-embel pamrih apapun. Ikhlas itu suci bersih 100% hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain, saudara fillah. Kemudian setelah ditinggal suaminya, Siti Hajar menggendong putranya Nabi Ismail alaihi salam. Sambil lapar dan haus, Hajar terduduk bolak-balik, ya, antara Safa dan Marwah. Kaki Ismail mengepak-ngepak ke pasir, ya. Siti Hajar menghentak-hentakan. Kemudian keluarlah air yang disebut dengan air Zam-Zam, dan disitulah Siti Hajar dan Ismail hidup selama bertahun-tahun. Dan setelah Ismail remaja, datanglah Ibrahim dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Ismail. Namun Ismail dan Ibrahim ikhlas dan patuh tunduk semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu juga terjadilah dialog yang begitu mengharukan antara anak dan ayah. Ketika ayahnya berkata kepada Ismail, "Duhai anakku, sesungguhnya aku telah bermimpi bahwa aku menyembelihmu." Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku telah menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu, duhai anakku?" Kemudian seketika itu juga Nabi Ismail menjawab, "Ya abati, duhai ayahku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkanmu oleh Allah. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Dan berbaringlah Ismail dengan Nabi Ibrahim sudah menyiapkan pedang yang tajam, sudah diasahlah pisau untuk menyembelih anaknya. Dengan penuh haru biru berbaringlah Ismail, dan Ismail berkata, "Ya ayahku, ya abati, sembelihlah, ikhlas karena Allah." Dan hanya ini baju yang saya pakai, dilepas dulu karena jangan sampai terpecik oleh darah, sehingga ibuku akan sedih melihatnya. Dilepaskan saja dulu bajuku dan engkau bisa menjadikan ini sebagai kain kafanku, karena ini satu-satunya milikku yang saya bawa. Dan ketika pedang sudah mendekat di leher Nabi Ismail, maka seketika itu juga tergantilah dengan domba. Masya Allah, Allah menggantinya. Ternyata Allah mengganti Ismail dengan domba, saudara fillah. Untuk itu setiap kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim punya Ismail. Ismailmu itu adalah hartamu, Ismailmu mungkin jabatanmu, Ismailmu mungkin gelarmu, Ismail mungkin egomu. Ismailmu adalah sesuatu yang engkau sayangi dan yang engkau pertahankan di dunia ini. Ibrahim tidak diperintah Allah untuk membunuh anaknya Ismail. Ibrahim hanya diminta oleh Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail, sahabat fillah. Karena sesungguhnya hakikatnya semua yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik kita. Sahabat fillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kesolehan Nabi Ibrahim dan
keikhlasan Nabi Ismail kepada kita semua agar kita bisa mengaplikasikan dalam hidup kita. Jangan rendahkan dan hinakan orang lain dengan harta kita, dengan jabatan kita, dengan gelar kita, ya. Karena dengan cara itu pada hakikatnya hanyalah merendahkan dirimu sendiri dan keluargamu sendiri. Makna yang kedua yang kita bisa petik bahwa ujian dan perintah yang tidak mudah diterima oleh hawa nafsu, akan tetapi Nabi Ibrahim tetap patuh dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa selamanya tidak akan mencelakakan atau menyia-nyiakan. Allah tidak akan mencelakakan atau menyia-nyiakan hambanya. Dan akhirnya dengan sikap ketakwaan, kepatuhan Ibrahim inilah yang menggapai derajat yang amat tinggi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat fillah, marilah kita belajar dari Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim tidak pernah ragu untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus percaya dan yakin seyakin-yakinnya bahwa ketundukan kepada Allah akan membawa keberkahan, ya. Sebagai contoh kecil, ketika kita berada dalam pekerjaan yang haram, ketika kita berada dalam pekerjaan yang bergelimang dosa, ya, maksiat, maka tinggalkan segera. Kita tunduk dan patuh kepada Allah, kembali kepada Allah, karena yakin Allah tidak menyia-nyiakan hamba yang tunduk dan patuh kepada Allah. Karena ingatlah, Rasulullah pun bersabda bahwa innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairul laka minhu. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah azza wa jalla, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik dari itu. Hadis riwayat Ahmad. Jadi sahabat fillah, ketika kita melakukan, tidak ada yang sia-sia. Ketika kita melakukan kebaikan, ketundukan, ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang sia-sia. Allah akan mengganti berlipat ganda. Oleh sebab itu sahabat fillah, pelajaran penting ini harus benar-benar kita pahami, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ikhlas dan sabar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.